dia tidak layak bagiku. Ayo, kalau kamu seorang Kristen yang di Protestan yang ingin mau cerai, kawin lagi. Ya, oke, silakan diskusi dulu. Aku cari data dulu. Oke, silakan, Bang Vincent. Apa yang mau disampaikan? Ya, jadi begini, kalau perceraian itu memang tidak baik ya, tidak baik dan sisi negatifnya cukup tinggi ya untuk anak-anak, keluarga dan lain sebagainya. Makanya firman Tuhan itu dengan tegas bahwa Tuhan membenci perceraian itu. Di dalam kitab Zakaria itu ada itu. Tuhan membenci. Yesus sendiri mengajarkan bahwa pada mulanya Allah tidak menghendaki perceraian. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak dapat diceraikan oleh siapapun, manusia atau lembaga apapun. Jadi memang ajaran Kristen itu perceraian itu tidak boleh. Ya, apapun alasannya kecuali maut yang memisahkan. Jadi kalau saya ya masih sepakat dan setuju bahwa perceraian itu sebenarnya tidak boleh. Kalau memang di Protestan ada, itu memang ada gereja-gereja yang seperti itu. Tapi ya kita harus mengingatkan lah, berdoa untuk gereja-gereja seperti itu supaya kembali kepada firman Tuhan. Itu saja kalau dari saya. Ya, baik, Bang Vincent. Di gereja Anda GSJA, kalau dia berzina, kemarin boleh bercerai ya? Enggak boleh, enggak boleh. Coba buka dulu yang kemarin yang Anda bacakan. Itu sudah saya jelaskan kan maksud tujuannya itu. Coba buka dulu lah. Boleh Enggak, saya kecuali karena zina. Ini gimana? Anda harus mengakui kelemahan gereja Anda loh. betul boleh Boleh kecuali karena zina tunggu kan? dulu, tunggu dulu, boleh kecuali karena berzina sesuai, kan ada kata tambahan, sesuai dengan perkataan Yesus dalam kitab Matius pasal titik-titik ayat titik-titik dan seterusnya, kan gitu. Iya, di situ bercerai itu kan bercerai fisik, bukan bercerai putus hubungan pernikahannya bukan. Karena di Matius 19 ayat 9 orang yang berzina itu diapai? Kedapatan berzina itu diapai di situ? Kecuali karena zina. Nah, Diapain? gini, itulah maksudnya dimasukkan dalam boleh dicerai kecuali karena zina sesuai perkataan Yesus. Karena gini, ketika orang menceraikannya itu dengan alasan cerai karena zina seperti bulan tadi, maka kita menjelaskanlah maksud dan tujuan perkataan Yesus itu, gitu loh. Berarti di gerejamu Bang, boleh cerai karena zina. boleh cerai karena zina sesuai perkataan Yesus dalam Iya, oke. Matius. Oke, Gitu loh. bentar dulu. Perkataan Yesus di situ bercerai itu karena perpisahan fisik. Perpisahan fisik contohnya orang yang berzina Iya. itu. Bentar dulu Bang Vincent, sabar dulu. Orang yang kedapatan berzina itu dihukum apa? Ya makanya kan nanti kita Dihukum jumpai. mati kan? Bentar. Kalian ini bercerai, berzina itu ada nggak dihukum mati? Enggak. Ya udah berarti melanggar. Apa kalian boleh bercerai karena zina? Berarti Bang Elang, melanggar. gini Bang Elang. Nah, gimana? Coba terangkan. Saya nangkap di situ. Maksudnya dimasukkan dalam ADRT yang pernah saya tunjukkan itu kan. Maksudnya Bang Elang kan gitu. Makanya saya bilang di ADRT itu kan ada kata sambungannya. Tidak seperti di HKBP tadi. Boleh bercerai karena zina sesuai perkataan Yesus. Makanya HKBP tadi juga sesuai dengan Matius tadi. Dia enggak. Bentar. Aku enggak lihat. Dia boleh berpisah karena zina.
Iya, karena zina itu Sama saja. nggak dengan peraturan gerejamu? Beda-beda, Coba beda. bedanya di mana? Bedanya kami menambahkan tulisan di belakangnya, sambungannya sesuai perkataan Yesus di dalam Matius Iya, pasal iya. berikut. Mereka juga memakai ayat itu. Dia pakai Enggak, dasarnya ayat enggak, itu. enggak, enggak. Saya enggak lihat. Dengar. Gini. HKBP, Enggak. dengar dulu satu-satu kita ngomong. Ya, HKBP juga boleh berpisah, ya, karena perzinahan atau kematian. Nah, Saya kan, dia, kita kan dia baru mengambil buka ayat tadi. yang sesuai dengan bentar dulu sabar. Dia mengambil ayat Matius 19 ayat 9 itu. Betul. Kamu juga mengambil Matius itu kan? Gini, Bang Elang. Kita Betul nggak yang kalian mengambil ayat itu kan sesuai dengan ayat itu kan? gini dulu, aku enggak bisa jelaskan kalau seperti ini. Kita ini kan baru lihat ya peraturan HKBP tadi. HKBP tadi sudah jelas kita lihat, kecuali kematian atau karena zina, titik di situ. Tetapi kami enggak, kecuali karena zina sesuai dengan perkataan. Jadi ada kalimat sambungan, tulisannya ada, enggak titik langsung karena zina, enggak. Tujuan kami melakukan itu untuk apa? Untuk melawan orang-orang Kristen dalam gereja yang punya paham seperti Bulan tadi, mengatakan bahwa karena zina diperbolehkan bercerai, maka kita menjelaskan maksudnya perkataan Yesus karena zina itu seperti ini dalam konteks Yudaisme gitu loh. Kamu jangan lari Makanya kita kemana-mana, Bang Vincent. Dengarkan dulu. Kalian kalau pasangan, contoh ya, Bang Vincent, contoh orang lain lah. Ini orang lain di gereja sidang jemaat Allah. Suaminya si A, istrinya si B. Nah, suaminya berzina, kedapatan berzina. Boleh cerai nggak di gereja kalian? enggak boleh. Ya, coba baca dulu peraturannya. Buka. Saya enggak mau buka karena Nah, saya kan menjelaskan ketakutan. Bang Elang Gini loh mau, Bang Vincent. kemarin Kemarin, susahnya seperti itu. aku sudah baca itu, aku sudah lihat apa yang kamu tunjukkan. Nah, itu salah. Ini oke, saya kasih tunjuk ya. Ini ajaran Bapak Gereja Katolik. Saya kasih nih. Ya Biar silakan aja, kalau enggak mau nah, dengar ini penjelasan saya loh, silakan aja. bukan kena lo bentar. Ini ya. Nah Ini gini Bang ajaran Elang, bentar. Dengarkan dulu ajaran Bapak Gereja Katolik. Ya. Makna dalam implikasi perceraian menurut Bapak Gereja. Ini ya, saya kasih. Ya. Bagi Bapak Gereja, perceraian adalah pengkhianatan terhadap perjanjian ilahi yang mencerminkan kasih Kristus kepada gereja. Efesus 5 ayat 25 sampai 33. Yang mencerminkan kasih Kristus tadi. Tertullianus menyatakan bahwa perceraian menghancurkan kesatuan spiritual yang dibentuk oleh Allah. Menyebutnya sebagai pemutusan ikatan yang suci. Nah, itu perceraian itu melanggar pemutusan ikatan yang suci. Itu melanggar katanya. Oke. Agustinus dalam De Nuptiis et Concupiscentia tahun 419 Masehi menjelaskan bahwa pernikahan adalah sakramen yang tidak dapat dibatalkan. Bahkan oleh Cina. Karena ikatan tersebut tetap sah selama kedua pihak hidup. Lihat, tetap sah selama kedua pihak hidup. Dalam Konsili Elvira tahun 306 Masehi. Sudah diputuskan loh. Mau Cina, nggak boleh pisah. Kalian Protestan karena Cina boleh pisah kawin lagi. Itu loh. Ini nekat kan, sungguh nekat ajaran kan. Di Protestan kalau kedapatan berzina, GBI kedapatan berzina, boleh cerai, nikah lagi. Ya, itu jelas tuh di GBI saya sudah sering baca itu. Ya. Nah, di sini katanya,
Di sini dikatakan, bahkan oleh zina, karena ikatan tersebut tetap sah dan selama kedua pihak hidup. Mau zina berapa kali dia, kalau selama masih hidup tidak boleh cerai. Karena yang menyatukan itu adalah ilahi, sang Allah. Dalam Konsili Evera tahun 306 masih dalam kanon 9 melarang umat yang bercerai dan menikah lagi untuk menerima komunion suci. Oke. Origenes dalam komentar atas Matius ya, tahun 248 mengatakan bahwa perceraian merusak tatanan keluarga sebagai dasar komunitas Kristen. Yohanes Chrysostomus dalam homili ya menegaskan bahwa perceraian bertentangan dengan tujuan pernikahan sebagai sarana kesucian. Nah, ini perceraian bukan pemutusan ikatan, tetapi pemisahan fisik atau hukum. Itu loh perceraian itu. Perceraian itu bukan pemutusan ikatan yang disatukan Allah, tetapi pemisahan fisik. Fisik yang bercerai, bukan ikatan yang disatukan Allah, bukan. Kalian kalau sudah bercerai di pengadilan, ikatan ilahi itu sudah putus dengan yang diputuskan oleh hakim. Nah, makanya kalau Protestan, kalau sudah bercerai di pengadilan sudah senang, artinya boleh nikah lagi. Salah pahaman kalian, Bang Vincent. Karena apa yang dipersatukan Allah, kata Yesus, tidak boleh diceraikan manusia. Paham sampai di sini nggak? Iya, saya paham. Tidak ada masalah dengan saya. Nah, kenapa gereja kalian karena perzinahan boleh cerai? Ya, jadi saya jelaskan dulu. Yang boleh cerai karena perzinahan kecuali, kan ada kata kecuali, itu kan dalam ADRT ya, bukan di dalam prakteknya. Kecuali sesuai dengan perkataan Yesus, Matius titik-titik dan seterusnya. Kenapa itu dimasukkan dalam ADRT? Karena itu kan dasar hukum. Ketika orang minta cerai, lalu kita mengatakan, oh enggak boleh, alasannya kan karena zina, lalu dia bukalah Matius 19 itu. Nah, kita buka ADRT. ADRT mengatakan boleh bercerai kecuali sesuai perkataan Yesus. Kita jelaskanlah maksud perkataan Yesus itu, gitu loh. Kalau kamu mau cerai, maka harus dijalankanlah hukuman rajam, seorang harus meninggal. Nah, sekarang kan hukum kita tidak seperti itu di Indonesia, maka tidak boleh cerai. Tetapi kenapa hukum gerejamu mengatakan boleh cerai kecuali karena zina? Boleh cerai kecuali karena zina. Kenapa? Karena zina sesuai dengan perkataan Yesus. Konteks di situ perkataan Yesus itu kan karena dihukum rajam kan, pemisahan fisik di situ kan? Iya, betul. Nah, kalian ini apakah kalian pemisahan fisik? Kalian bagaimana? Kenapa itu harus dimasukkan ke ADRT? Itu mengantisipasi orang-orang dalam gereja yang ingin bercerai karena zina dan akan menggunakan ayat itu. Sehingga ketika dia menggunakan kalau kalian bercerai ya, berzina lah ini, bercerai kan? Bercerainya di mana? Di pengadilan atau di mana? Makanya Bang, berat. saya kan gini, berat. Bercerainya itu di mana? Kalau kami kan bercerai di pengadilan nggak kami akui. Kalian bercerai di mana? Boleh bercerai kecuali karena zina. Bercerainya di mana? Atau gereja yang mengeluarkan cerai atau pengadilan? Gini, bercerai karena zina itu kan dasarnya perkataan Yesus sendiri loh. Maka kita harus jelaskan. Perkataan Yesus itu bercerai karena itu dihukum mati. Nah, itu kan hukumannya mati yang berzina. Nah, kalian kan masih hidup.
Yang memutuskan bercerai itu apakah gereja kalian atau pengadilan? Saya kan sudah jelaskan Bang Elang. Saya paham apa yang Anda Gereja jelaskan. kami, Saya paham. Itu gereja saya kami, paham. gereja kami tidak pernah menyetujui orang bercerai karena zina, alasan zina. Coba buka lagi. Buka lagi peraturannya. Tetapi kalau memang orang itu mau bercerai karena zina, alasan zina, maka harus disesuaikan dengan perkataan Yesus dalam pengertian yang Perkataan benar, Yesus, iya, gini konteks. perkataan Yesus itu karena dihukum di zaman Yesus kalau berzina itu kan dihukum mati kan. Ya makanya kita Nah, jelaskan itu kalian nanti. kalian bercerai ini dihukum mati nggak? Kedapatan berzina? Makanya kalau orang itu mau menggunakan ayat Enggak, itu kita dengar dulu Bang jelaskan Vincent. seperti Jangan itu. muter-muter, jangan muter-muter Gereja kemana-mana. bertanggung jawab menjelaskan itu supaya apa? Oke, kalian bercerai, kalian masih hidup nggak? Dua-duanya? Gini Bang Karena Elang, zina. contoh ya, saya kasih contoh. Ada orang datang karena zina ya, minta cerai dari gereja. Ya kita tanya, dasarnya apa? Oh ada perkataan Yesus dalam Matius di gini 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 karena zina. Kita jelaskan gereja kita tidak mengizinkan. Terus dia menggunakan itu ya kita jelaskan. Yesus memang berkata kecuali karena zina, tapi kan konteksnya kan harus dirajam. Dirajam mati kan. Nah, undang-undang kita sekarang kan tidak bisa dirajam mati, maka gereja tidak boleh mengizinkan itu. Itu kan mengantisipasi, makanya dimasukkan semua dalam ADRT itu. Oke, baik Bang Vincent. Kamu kan membawa Matius 19 ayat 9. Yesus memberikan pengecualian terbatas, ya. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina. Di situ artinya boleh kamu ceraikan karena alasan zina kan di situ kan? Iya. Ya. Karena orang yang berzina tadi itu diapain di dalam hukum Musa? Dirajam. Dirajam. Oke. Lalu Yesus ini menyempurnakan hukuman Musa tadi di dalam Yohanes 8 ayat 1 sampai 11. Disempurnakan. Nah, dikatakan Yesus, barang siapa yang tidak berbuat dosa hendaklah dia yang melemparkannya batu yang pertama. Tapi mereka orang Yahudi nggak ada melemparkannya karena mereka merasa berdosa. Lalu Yesus berkata kepada wanita itu, kemana mereka sudah pergi Tuhan? Adakah yang mereka menghukum engkau, melemparkan engkau? Tidak. Aku juga tidak menghukum engkau, kata Yesus. Artinya tidak menghukum, artinya memberikan pengampunan kan? Iya. Nah, memberikan pengampunan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Artinya kalau ada pasangan yang berzina, berikan pengampunan, tidak bercerai. Itu loh. Paham di sini? Iya, paham. Jadi kenapa kalian belum bercerai karena zina? Aduh, berarti Bang Elang nggak ngerti ya maksud saya. Loh, kamu jangan kemana-mana, aku mengerti. Jangan kau bilang, Yesus sudah sempurnakan Matius 19 ayat 9 di Yohanes. Kan nyambung ayat itu. Ketika kedapatan berbuat zina, ampuni pasanganmu, jangan bercerai. Aku pun tidak menghukum engkau. Karena wanita yang berzina tadi tidak jadi dihukum mati. Nah, ketika dia masih hidup, berarti dia terikat dengan suaminya kan? Kalau dia menikah dengan suami kan? Iya. Artinya dia akan kembali kepada suaminya kan? Kembali kepada suami atau suaminya kan memberi pengampunan kan? Kepada istrinya yang berzina. Itu konsekuensi kalau kita menjadi pengikut Yesus. Suami harus bisa memberikan pengampunan atau sebaliknya istri harus bisa memberikan pengampunan. Itu. Jadi kenapa Kristen Protestan
ketika alasan berzina boleh bercerai, sedangkan Yesus sudah menyempurnakan alasan karena zina tadi, memberikan pengampunan, mengganti dengan pengampunan tadi. Kenapa kalian maksa harus bercerai? Berat saudara-saudara ya. Ini tingkat ilmu tinggi nih yang bisa memahami. Tingkat ilmu tinggi yang bisa memahami ini. Bang Vincent belum bisa memahami. Ya silakan Bang. Ya, Bang, saya sudah ya, bentar, paham. aku bangun. Saya sudah paham. Saya sudah paham. Yang dipersoalkan Bang Elang ini kan dalam ADRT kami. Makanya saya jelaskan itu. ADRT itu untuk mengantisipasi gitu loh. Bukan untuk membenarkan perceraian zaman sekarang karena perzinahan, bukan. Mengantisipasi orang-orang yang menggunakan Matius pasal 19 itu untuk bercerai. Maka kita harus masukkan itu. Bisa paham ya Bang Elang ya?